Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tetap istiqomah, dan moga-moga mendapatkan husnul khatimah. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian surah Yunus ayat 54 ya. Hari ini kita akan baca, kita kaji mulai ayat 54 sampai dengan ayat 56. 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah atas segala firman-Nya,
Demikian tadi Bapak Ibu tadarus kita, qiraah kita. Mudah-mudahan yang membaca, yang menirukan, kita semua dan keluarga jamaah kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala lantaran Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu sehat? Mau liburan kemana? Iya. Karena ibu-ibu sudah mulai agak terang ini, cucu, cicit, kakak, adik, keluarga sudah ngumpul ya. Ya, untuk memang ada kesempatan karena liburan ya. Kalau kita sih Pak Bu ya, liburan itu ya ngaji ya. Libur itu apa? Apa? Pray ini apa Bu? Libur. Bapak Ibu, ini ulama yang berkata, siapa? Libur itu, utlah itu, holiday itu adalah intiqalul amal ila amalin ghairihi. Intiqal, berpindah ya, min amalin, dari suatu kegiatan, ila amalin ghairi, ke kegiatan yang lain. Itu namanya libur Pak Bambang ya. Jadi libur bukan tidur Ibu. Libur itu hanya ya berpindah ya, dari suatu kegiatan yang lain. Ada dasarnya, ya itulah. Faida farughta fansab wa ila rabbika. Tanggal merah tetap pengajian ya, libur tetap pengajian. Baik. Hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-54, 55, 56. Sesungguhnya masih melanjutkan kajian kita yang kemarin. Melanjutkan kajian kita kemarin. Tentang apa? Nah, Bapak Ibu. Tentang apa? Azab Allah. Azab Allah. Yang oleh orang-orang kafir, ya, mereka yang tidak percaya, tidak mengimani, kan nggak percaya Bu. Mereka mengolok-olok dengan mengatakan, kalau iya, Bu, disegerakan saja. Kata mereka, wahai Muhammad, kalau iya, kalau benar ada, Bu, disegerakan saja. Nah, Bapak Ibu, itu kemarin ya, sudah terjawab. Ayat yang ke-53 ya. Qul i wa rabbi innahu lahaq ya. Kemarin 53 mereka masih menanyakan lagi, wa yastambi'unaka ahaqun hu qul i wa rabbi. Mereka bertanya-tanya. Mereka siapa? Orang kafir. Yastambi'unaka. Istamba'a, yastambi'u, saya ulangi. Artinya apa? Mereka minta dikabari. Yeah. Mereka itu aku istamba'a dari kata asal naba. Istamba'a dari kata asal naba. Naba itu artinya berita besar. Berita besar. Maka ada surat An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Alhamdulillah. Al-Mi'raj, Abal Kabeh. Alhamdulillah. Berita besar. Wa yastambi'unaka, wahai Muhammad, mereka itu minta kabar besar ya kepadamu. Apa maksudnya? Tentang azab. Tentang apa? Azab.
Pertanyaan mereka, ahakunhu, apakah hakun benar, huwa dia itu, Muhammad, apakah adab itu benar? Masya Allah Bapak, ngolok-ngolok, ngece, ngece. Kul, katakan, warobi, ya demi Tuhanku. Masya Allah. Itu kemarin Bapak Ibu ya, tentang adanya azab. Nah, ketika azab datang, kayak apa mereka Bapak Ibu? Nah, itu nanti ayat yang ke-54. Azab datang, baru teriak-teriak, histeris. Ya. Mereka menyesal. Bahkan seandainya mereka punya apapun yang bisa untuk nebus, diberikan. Istri untuk tebusan, halo istri, mau? Suami untuk tebusan Pak, anak cucu untuk tebusan, bahkan kekayaannya yang sa'uwah itu, ya, sejagat juga untuk tebusan. Di mana ayatnya Ustaz? Ayo, di mana ayatnya, tebak? Yang bisa dikasih hadiah umroh ketemu di Mekah. Surat Al-Ma'arij. Itu mana Bu? Yang hafal Al-Ma'arij ngacung kabeh Al-Mi'raj. Jamaah Rebo. Nah, ya. Saya setel dikit, nanti dilanjutkan ya Bu. Ini saya ambil pangkalnya, ujungnya, mulai dari 3 ayat sebelumnya. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Sebelumnya? Wah. Sebelumnya. Napa Pak? Wa fasilatihi allati tuwi. Terus wa sahibatihi wa akhi. Terus wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Loh gitu Bu, dihafal kayak jauh ngapal. Oh lali tuh Bapak. Itu Pak. Oh ya Bapak ya. Wa fasilatihi allati tuwi. Istri yang apa? Fasilah. Keluarga yang melindungi, untuk tebusan, Masya Allah. Wa sahibatihi wa bani, istri anak yang dicintainya untuk tebusan. Terus wa man fil ardi jami'an, apapun yang ada di muka bumi, semuanya untuk tebusan. Thumma yunjihi, penting dia selamat dari azab. Bisa? Nggak bisa. Itu Al-Ma'arij. Nah, ayat kita yang ke-54 begitu. Seandainya orang-orang zalim itu, maksudnya orang musyrik, orang kafir, ya, orang munafik, orang ahli maksiat, punya kekayaan ma fil ard, apa saja yang ada di muka bumi, laftadau bih, untuk nebus. Lah, nggak laku. Kenapa nggak laku Bapak Ibu? Karena sejagat ini yang menebus dan tebusannya semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Allah nggak butuh, Allah nggak perlu
Untuk apa? Jangankan sejagat, wong semua ini milik Allah kok. Itu ayat yang ke-55. Ya 54 untuk nebus atau mau nebus. Orang-orang zalim ketika melihat azab mau nebus. Ya. Nggak laku. Kenapa? 55 dikatakan karena semuanya itu milik Allah. Yang menebus dan tebusannya semuanya milik Allah. Kemudian yang terakhir 56 dijelaskan Allah itu yang menghidupkan maha mematikan. Masya Allah Bapak Ibu ya. Itu tadi makna ayat secara keseluruhan. Monggo disimak lebih detail lagi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi. Walau dan seandainya. Dan berarti ini kata sambung, menyambung kalimat sebelumnya, ayat sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Kemarin 53. Mereka minta kabar, apakah benar hari kiamat itu? Apakah benar azab itu? Sudah dijawab, qul i wa rabbi. Nah, sekarang benar-benar datang hari kiamat dan ada azab. Mereka mengatakan, ya, dan lau seandainya likulli nafsin, bagi tiap-tiap orang, zolamat yang zolim. Bapak Ibu, zolim hampir semua ulama sepakat maknanya syirik. Maknanya syirik. Bahkan syirik itu zolim yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Iya. Nah, memang zolim bisa dimaknai lebih umum. Tapi yang paling zalim adalah kemusyrikan. Kenapa syirik yang paling zalim Bapak Ibu? Iya. Kenapa syirik yang paling zalim? Iya. Macam-macam kezaliman. Aniaya. Ada yang menganiaya siapa? Istrinya. Zalim. Betul enggak? Ada yang menganiaya anaknya, zalim. Ada yang menganiaya suaminya, zalim. Menganiaya orang tuanya, zalim. Menganiaya rakyatnya, zalim. Ini orang mabuk menzalimi Zat yang Maha Kuasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi nikmat banyak sekali, anugerah banyak sekali, kok dizalimi? Ini orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim. Bapak Ibu, menzalimi orang lain, dosa besar itu. Dosa besar. Ittaqul zulma. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Waspadailah. Kalau waspadailah. Apa? Tentang kezaliman. Apa penzalimnya? Kenapa? Fa inna zulma, sesungguhnya aniaya itu zulumat, kegelapan, demi kegelapan. Kegelapan di atas kegelapan. Kapan? Yaumal qiyamah. Bapak Ibu, ada yang menganiaya orang dengan menyakiti fisiknya, dengan mengambil hartanya, macam-macam perbuatan zalim, besar dan besar. Yang paling besar adalah menganiaya Allah. Karenanya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Yang menciptakan kok dizalimi, kok disekutukan dengan yang lain.
Yang mencantikkan kalau diabaikan, dicuekin, diingkari, dijauhi, Allah murka. Allah murka. Iya. Bapak Ibu, Allah itu Maha Pengampun, apa? Maha Penyayang, Maha Pemberi, Pengasih, Pak. Dosa-dosa apapun Allah ampuni, kecuali syirik. Berarti apa? Murka banget. Murka banget. Gak akan diampuni dosanya. Tentu kecuali bertobat. Tobat nasuha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang musyrik. Halo? Dosa apa, Pak? Musyrik apa? Segala macam kemusyrikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan. Kapan? Hari ini. Sampai nanti. Sampai besok. Selama hayat masih dikandung badan. Segera Pak Bu, diingat-ingat. Kemusyrikan apapun. Sekecil apapun. Sekecil apapun Pak Bu. Saya sering matur Bapak Ibu, kita ini sebagai bangsa Pak, dalam petik, ya, kita menjadi korban. Jadi apa? Korban apa? Kultur, budaya. Kita yang menerima akibatnya. Yang cerita, kalau suara teka itu ada pengaruhnya siapa? Siapa yang cerita Pak? Nenek moyang tuh. Mau pergi ngitung suara teka. Kita hari ini jadi korbannya Pak Bu. Maka Pak Bu, jangan sekalian nanti cerita anak cucu. Lih, anak teka ada mana? Mau ada anu, woi, itu Bu melekat di sini. Ya. Jangan cerita hal-hal yang negatif pada Bapak Ibu. Cerita kancil nyolong timun. Yang cerita siapa itu? Orang tuanya, neneknya, pak gurunya, leluhurnya. Sampai hari ini Pak, masih melengkap itu. Oleh itu cerita fiktif. Gitu. Apa-apa? Kancil nyolong timun. Orang. Bapak Ibu ada yang cerita, nak, Le, ya nek, hati-hati lewat jembatan situ, sampai tua Pak melekat itu, betul nggak? Ya. Jadi Bapak, kita menjadi korban karena kultur luhur, sehingga kemusyrikan terus berlanjut Pak sampai sekarang. Ya. Yang percaya suara burung, suara tekek, ada kupu-kupu yang terbang, yang suara apalagi, yang percaya ake. Halo Pak? Kenapa Pak? Ono pernah? Ono toh? Ya balu ngaji. Percaya keris. Halo Pak? Maaf. Punya keris Pak? Halo Bu? Ini konteks kita sekarang. Zulaman nafsa. Ya. Yang mau mantu masih ngitung hari. Ada enggak? Ya. Masya Allah. Ini syirik. Halo Bu? Agar jualan laris cari pengasihan, penglarisan. Ini syirik dan syirik. Allah nggak akan ngampuni dosanya. A'udzubillah min dzalik. Ya, karena mumpung masih ada kesempatan bertaubat. Caranya lu cuti itu akik Pak. Alhamdulillah. Halo Bu, apa?
Lucu itu kerisnya Pak. Ya. Buang kali. Iya. Halo Bu. Itu mudah. Bentuknya barang buang selesai. Tapi yang sudah di sini Bu, sudah menjadi mindset. Tidak mudah. Ada yang cerita, Bu, ini Ustadz yang cerita. Saya dengar sendiri. Ada Ustadz cerita. Sudah almarhum sekarang. Meninggal usianya 62 tahun. Pandemi kemarin. Cerita di suatu pengajian, Bu. Ketika pulang kampung ke rumahnya sana, Pak, lewat pohon yang masih ada sampai sekarang, masih perindang-perinding. Kenapa? Membekas cerita anak nenek moyang. Dulu neneknya, nak lewat kono kudu amit-amit, Betul nggak Bu? Amit-amit dengan siapa? Jabang bayi yang diamit-amiti. Amit-amit jabang. Kok jabang bayi? Lah ya. Yang di situ karena belum tumbuh rambutnya Pak Bambang. Yang jaga belum tumbuh, kan bayi itu. Maka giginya belum tumbuh juga. Alias apa? Bayi. Amit-amit jabang bayi. Ini Pak Bu, bahasa nggak sederhana. Amit-amit itu bahasanya minta perlindungan. Halo Pak, minta apa? Biar nggak diganggu. Amit-amit jabang bayi. Nah, Bu Pak, ini keyakinan Bapak Ibu, Masya Allah. Percaya ada jabang bayi yang mengganggu dia. Halo? Percaya ada jabang bayi mengganggu dia, syirik. Halo? Syirik. Bapak Ibu, waktu perang Hunain, apa? Perang Hunain. Nabi dari Mekah berangkat ke Taif. Lewat satu kampung ada pohon. Namanya Dzatu Anwatin. Dzatu Anwat. Orang-orang musyrik jahiliyah Pak Bu, gantung di situ panahnya, pedangnya digantung. Biar apa Pak? Biar ampuh. Biar apa? Sekti. Pohon keramat. Bapak Ibu, orang-orang mu'alaf baru masuk Islam, lihat, ya Rasulullah, ij'alana, kita punya pohon kayak pohon dia itu untuk menggantungkan tongkat apa panah-panah kita. Kata Nabi, ente kayak Bani Israel. Kenapa Pak Bu? Bani Israel nyebrang laut dari Mesir ke Madyan, lihat ada orang nyembah sapi, minta dibuatkan sapi yang sama, ikut-ikutan Pak. Itu Bani Israel. Ini ada orang gantung panahnya, minta dibuatin pohon yang sama. Syirik. Hari ini ada pohon enggak? Hari ini ada pohon enggak? Pohon apa? Dulu namanya Dzatu Anwatin Pak. Ya, iya tuh. Sekarang ada pohon. Dikasih sajen, ada ayam ingkungnya, ya itu lumayan. Maksudnya agak gede. Yang murah-murahan kembang. Apa? Murah-murahan kembang tuh 25.000 Pak, kota gede. Gitu. Dibakar kemenyan. Itu yang keliling Bu, ya kudungan barang. Ono ora ada, Masya Allah. Bapak Ibu, inilah macam-macam kemusyrikan hari ini. Kembali kepada ayat. Walau anna likulli nafsin dzalamat. Seandainya orang-orang yang zalim itu alias musyrik itu dzalamat. Zalim. Ya. Ma fil ardi. Punya harta sejagat. Punya apa Bu Pak? Ada apanya sejagat itu? Banyak. Ada mutiara, ada emas, ada berlian,
ada nikel, ada timah, ada batu bara, Pak, ada minyak, ada sawit, ada gunung, ada samudra, dan semua segala kandungannya, Pak. Itu hartanya. Ma fil ardi laftadat bih, akan dijadikan sebagai tebusan. Kapan itu? Ketika mereka orang zalim tadi melihat azab Allah. Melihat azab Allah. Iya Bapak Ibu. Jangankan melihat di akhirat sana nanti di neraka Bapak Ibu. Baru melihat ketika mau mati saja. Bapak, halo Pak. Kapan melihat? Waktu sakaratil maut. Kapan Bu? Sakaratil maut. Sudah melihat? Iya. Melihat apa? Simulasinya. Yang beriman, sholih, sholihah, ngojah ngaji, lihat surga. Halo? Lihat apa? Yang zalim, musyrik, alim azhar, lihat apa? Neraka. Sudah melihat? Iya. Kenapa? Tabir yang selama ini menutup mata hatinya, mata kepalanya dibuka, biar. Kapan Bapak Ibu? Ketika sakaratil maut. Sakaratil maut. Hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawa di sini Ibu Bapak, di mana? Tenggorokan. Wa antum, kalian waktu itu tanzurun, melihat. Melihat apa? Surga ataupun neraka. Yang beriman, Masya Allah. Lihat apa Bu? Maksem. Apa? Maksem. Maksem itu apa? Mak pelengeh. Tahu mak pelengeh? Senyum. Set. Masya Allah. Kenapa? Senyum, lihat surga. Kenapa Bu Pak? Lihat surga. Sudah dibukakan pintu surga, luar biasa Pak Bu. Sudah mendengar itu teriakan, cekikikan ahli surga. Halo Pak, dengar apa? Senyuman, cekikikan, canda gurau ahli surga. Kiki. Orang ngono kuwi. Orang kayak kuntilanak. Buat monggo. Senda gurunya ahli surga, bidadarinya, Masya Allah Pak. Karena rasa rindunya, gawok dan senangnya Pak, segera ingin ketemu. Senyum Pak, ser. Ada orang meninggal kok senyum? Ada enggak? Kenapa? Ya, Masya Allah. Itu baru sakaratul maut. Sebaliknya yang ahli maksiat zalim, Masya Allah, mengaduh, menjerit, menggelepar, basah kuyup, keringat dingin Pak, Masya Allah. Panggil biungnya, biung, panas. Ya roh, ukhruji, roh, keluar ente. Dipaksa Pak. Meninggal, merengut, dainya mengkerut. Apa? Kenapa? Lihat neraka. Pada waktu itu dia menyesal. Itu baru di dunianya, masih sudah menyesal. Seandainya dia bisa bilang, le sini, itu tanahku, itu rumahku, itu tabungan di dompetku, di mana Bu? Keluarin semuanya itu, bawa ke Al-Mi'raj. Kemana? Iya Pak Bu. Iya Pak. Sedekahkan. Untuk apa? Untuk sangu dan menebus nanti di sana. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kisah nyata. Tapi tolong ini rahasia ya. Ya. Kisah nyata. Ini Bapak Ibu tanpa menyebut namanya. Menjaga kode etik. Ya. Ada orang sudah sering cerita, Ustadz, nanti itu tanah di sana saya wakafkan. Masya Allah, cetok.
Bapak Ibu, qadarullah belum kesampaian, ya sakit keras. Jam 1 malam Pak, saya dipanggil utusan. Masya Allah. Saya ke rumah sakit Bapak Ibu, ya. Saya masuk, masih ngendikan, Ustaz, tanah sana, tanah sana, tanah sana. Bapak Ibu, karena anaknya di luar semuanya, nunggu di bagian luar, situ hanya ada perawatnya. Saya minta, Mbak tolong itu Kang Mas, Mbak Ayu, semua keluarga panggil masuk. Mas saya Bapak Ibu, biar menyaksikan, biar mendengarkan apa kata dia. Masuk Bapak Ibu, Masya Allah. Sampai di ruangan sudah terkunci, mulut terkunci Bapak Ibu, Masya Allah. Subhanallah Bapak Ibu. Ya, hanya bisa bilang ma. Panggil siapa itu? Mama. Ora. Lemah. Iya Pak, saya menafsiri itu. Kenapa? Sebelumnya cerita lemah sana lemah sini Bapak Ibu. Subhanallah Bapak Ibu. Subhanallah Bapak Ibu ya. Ini kisah nyata. Jelas? Kenapa? Sudah melihat jalan yang akan ditembus, akan dilalui. Sekiranya dia bisa menebusnya Pak, dengan lemah sana lemah sini akan diberikan semuanya. Penting dia selamat. Anak gak peduli. Gini boleh dewi-dewi. Halo? Jelas? Itu tadi cerita Bapak. Itu tadi cerita. Bukan dulu, kemarin belum lama. Dulu ada kisah. Seorang ibu, ya Rasulullah, wahai Rasul. Ya, inna ummi uftulitat. Ibuku sudah wafat. Seorang ibu menceritakan ibunya sudah wafat. Kata beliau, seandainya beliau bisa pesan, seandainya beliau waktu itu bisa pesan, maka pesannya apa? Mau menghajikan, mau dihajikan. Oh, kenapa? Belum haji Bapak Ibu. Anaknya mengatakan, seandainya ibu bisa pesan, pasti pesannya apa? Mau dihajikan. Sayang qadarullah keduluan wafatnya. Pertanyaannya, afa hujju anha? Afa akhujju anha? Bolehkah aku menghajikannya? Loh Pak Bu, paham? Poinnya apa? Anak yang faham tentang agamanya, tahu persis bahwa ibunya seandainya bisa pesan maka akan pesan, beramal untuk bekal dan sanggup baginya. Jelas? Bapak Ibu? Iya. Makanya Bapak Ibu, mumpung apa? Jembar kalangani, padang panas selengeng ini, banyak pengajian nih. Alhamdulillah, mumpung sehat badannya Pak. Jangan menjadi orang-orang yang menyesal nanti, nggak ada gunanya. Kita punya berapa Bu? Ibu, uang kita berapa? Seandainya orang punya sejagat harta, nggak guna. Itulah mana tadi, walau annalikulli nafsin dholamat ma fil ardi laftadat bih. Ma fil ardi itu sebagai objeknya. Seandainya orang itu punya sejagat harta, laftadat bih, akan dijadikan tebusan. Nebus apanya Pak Bu? Siksa kuburnya, siksa nerakanya. Halo Bro, kemarin ente nantang-nantang, ngecek-ngecek, Muhammad kapan itu azabnya, gitu? Nah, seolah-olah nggak percaya. Sekarang mau nebus-nebus, nggak ada gunanya, Bapak Ibu ya. Itulah mana ayat kita yang ke
54. Lanjut ayatnya. Wasarun nadamata. Dan mereka itu asarru an-nadamata, penyesalan. Asarru apa maknanya? Asarru secara bahasa maknanya Pak Bu, menyembunyikan. Mereka itu menyembunyikan apanya? An-nadamah, penyesalan. Ini salah satu tafsirnya. Sembunyi dari siapa? Penguasa. Halo? Siapa? Penguasa sembunyi dari rakyatnya. Malu Pak dia. Apa? Malu. Ya. Suami menyembunyikan dari istri, juga sama menyembunyikan dari, semuanya berusaha menyembunyikan penyesalannya. Bisa Pak Bu? Bisa menyembunyikan? Ora iso. Nggak bisa. Itulah makanya ada tafsir yang kedua. Asaru artinya justru menampakkan. Apa? Menampakkan penyesalannya. Kenapa Pak Bu? Di akhirat tidak ada yang sembunyi. Halo? Di akhirat tidak ada yang bisa sembunyi. Sembunyi dari siapa Bapak Ibu? Bisa? Tidak bisa. Jadi mereka justru menampakkan penyesalannya dengan teriakan histerisnya, dengan tangisan jeritanya. Semua ditampakkan. Alhamdulillah min dzalik. Bapak Ibu, wasarun nadamah, masya Allah Bapak Ibu. Subhanallah Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu. Biasanya orang itu, ingin menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tadi ada penguasa ingin sembunyi dari rakyatnya, suami dari istrinya, istri dari suaminya. Bapak Ibu, di sana tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Jangankan orang lain Bu Pak. Ini kuku, kulit, jari, rambut, kaki, semuanya bicara. Bersaksi Bapak Ibu. Bersaksi. Bebatuan, pepohonan, binatang semuanya akan bersaksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Ya Allah Pak Bu. Semua jagat akan bicara, bersaksi. Sembunyi kemana Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu. Jangankan yang kasat mata, yang di dalam hati pun terbongkar semuanya Bapak Ibu. Ya. Coba baca Bapak Ibu. Apa itu? Innal insana li rabbihi wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu afala ya'lamu idza wa khusilama. Nah itu dia. Wa khusilama fis sudur. Apa yang ada dalam hati, sudur itu dada, masih hati, akan dibongkar semuanya. Masya Allah. Ibu, wa khusilama fis sudur. Apa yang ada di dada, ada di hati, dibongkar semuanya. Hari ini Bapak Ibu saya nggak melihat. Dengan Masya Allah, Alhamdulillah, anteng, khusyuk, solihah, manggut-manggut, ketoi. Apa? Ketoknya gitu. Kelihatannya gitu, Masya Allah. Kita senang Pak, Masya Allah. Hatinya? Saya nggak tahu. Tapi ada CCTV yang merekam. Halo? Ada CCTV? Merekam apa? Hati.
Dan besok nggak ada orang yang disuruh untuk merusak CCTV. Besok ada yang disuruh? Kok paham aja bapak-bapak? Nggak ada. Wahus filama, semua dibongkar. Sehingga mereka bapak ibu, wasarun nadamah, mereka menampakkan penyesalannya. Raut mukanya, uban rambutnya menampakkan penyesalannya. Halo Pak, orang susah tandanya apa Pak? Merengut itu wajahnya, terus sorot matanya, terus apanya? Rambutnya memutih atau putih, apalagi? Itu Pak, itu kan tanda beban yang, iya Bapak. Wasta'ala ra'su syaiba. Kenapa? Beban yang berat. Sehingga Bapak Ibu, semua orang kita menunjukkan, ya, menampakkan penyesalan dirinya. Masya Allah Bapak Ibu ya. Wasarun nadamah. Terus lamma ra'awul azab, ketika mereka melihat azab, mereka menampakkan penyesalannya ketika mereka melihat azab itu. Tadi Bapak Ibu ya, sorot matanya yang kosong, memerah, mukanya yang mengkerut. Nah, apalagi Bapak Ibu ya, semuanya menampakkan badannya apa Pak? Gemetar, udah Pak, Masya Allah ya. Lama rohul azab, ketika melihat azab, kulitnya sudah merinding Bapak Ibu, mungkin mengkorok bahasanya ya. Semuanya menunjukkan ya penyesalan hatinya yang memang ketakutan melihat adab Allah Subhanahu wa taala. Terus wa qudhiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Wa qudhiya, dan diputuskan, bainahum, antara mereka, bil qisti, dengan adil. Sang pengadil Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu memutuskan, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Yang baik monggo Bapak Ibu silakan ke sana kanan. Halo, kerutu ke surga. Yang kiri silakan sana Bapak Ibu, kerutu makbyur. Kemana? Wa qudhiya bainahum fil haqqi, oleh siapa? Sang pengadil yang maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah yang maha adil, seadil-adilnya apa? Pengadil. Wahum la yudlamun, dan mereka siapapun tidak akan dizalimi, alias setimpal, sesuai persis sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia. Itulah Allah yang maha adil. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa tebusannya kok tidak diterima? Karena ayat yang ke-55, ayat yang berikutnya, Allah berfirman, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala, ketahuilah Pak Bu, ini ada kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk siapa? Untuk kita. Kita yang ngaji. Kenapa? Kita sudah tahu. Ala, ketahuilah, nggih Gusti, sendika dawuh sami'na wa ata'na. Kan Allah yang berfirman, ala Mustafa, ala ya. Halo Bu, catat apa? Ada berita. Kenapa tebusan nggak terima? Karena lillahi ma fis samawati wal ardh. Lillahi, bagi Allah itu, ma fis samawati wal ardh, apa saja yang di langit dan di bumi. Maka tebusan ente enggak laku. Ya, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Karena wahai mereka-mereka yang punya pikiran besok tak tebus, enggak.
Gak laku tebusan ente. Tadi Al-Ma'arij, jangankan harta, bosa istri-istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, keluarga, gak laku semuanya. Ya. Gak akan bisa menyelamatkan Anda dari siksa neraka. Kenapa? Semuanya milik Allah. Yang kuasa siapa? Allah. Ya Bapak Ibu. Limanil mulkul yaum, kata Allah. Limanil mulkul yaum. Liman bagi siapa? Al mulku, kekuasaan al yaum hari ini. Lillahil wahidil qahar. Allah yang maha perkasa, yang memiliki kekuasaan semuanya. Mau ditebus? Lah, nggak laku. Nggak laku. Bapak Ibu. Kata Allah, Bapak Ibu, jagat seisinya nggak sepadan dengan sayapnya nyamuk. Halo? Jagat nggak semisal sayap nyamuk. Ada nilainya? Nggak ada nilainya apa-apa. Ya. Hanya sesayap nyamuk, nggak ada gunanya. Nah, karena jangan ada yang berpikir ingin nebus. Bapak Ibu, yang bisa menebus nanti, tebuslah hari ini. Ya. Tebusnya kapan? Hari ini. Iya Pak. Nanti gak ada gunanya. Sudah lihat adab gak ada gunanya. Hari ini tebus. Berapa Ustaz? Semampu kita. Alhamdulillah. Masya Allah Bapak Ibu. Tebusannya apa? Nabi bersabda, ittaqun naro walau bisikir at-tamr. Jauhilah neraka, tebuslah neraka, sekalipun hanya dengan secuil kurma. Secuil kurma. Hari ini laku Pak. Hari ini Alhamdulillah. Hanya secuil. Kalau kita punyanya secuil, maksudnya apa? Kalau kita punyanya secuil, kalau punyanya banyak aja, jangan secuil. Bakhil namanya itu. Ya. Ya. Tebuslah neraka Bapak Ibu. Halo Pak. Dengan apa? Tetesan air mata. Dengan apa? Iya. Naam. Tetesan air mata taubat kita, Bapak, itu yang bisa memadamkan api neraka. Subhanallah. Tetesan air mata kita ketika kita bertobat, doa nangis, itulah yang bisa memadamkan api sekarang pun nanti. Sekarang Bapak Ibu, ya. Debu. Halo Pak. Apa? Debu. Bukan kerikil Pak. Debu. Ya, mengotori tubuh kita yang berjuang di jalan Allah. Apa? Debu yang nempel di rambut kita, tubuh kita yang berjuang di jalan Allah. Kok berdebu Ustaz? Lah ya, di proyek. Halo? Di mana? Proyek itu. Ngecor ikut ngecor. Ngaduk ikut ngaduk. Minimal nunggoni Pak. Halo Pak? Apa? Debu yang nempel di tubuh kita. Itulah yang bisa melindungi dari api neraka. Masya Allah. Tapi sekarang, bukan nanti Bapak Ibu. Inilah kesempatan. Banyak hal yang bisa menebus dari azab neraka. Kalau nanti nggak laku. Kenapa? Sebab sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi seandainya mereka mau nebus tidak guna. Kenapa? Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Terus ala inna wa'dallahi haqqun. Ketahuilah wahai Bapak Ibu, inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah itu haqqun, benar. Mana janji Allah? Ya tadi, ada bagi mereka yang membangkang. Mana janji Allah? Apapun yang Allah janjikan kepada siapa? Yang beriman dengan surganya, yang kafir dengan neraka. Itulah inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sayang, seribu sayang, aktsarahum, mayoritas manusia la ya'lamun, tidak
Tahu. Kenapa nggak tahu Bapak Ibu? Nggak tahu ngaji. Ya toh? Kenapa nggak tahu? Nggak tahu ngaji. Tahu dari mana Bapak Bang? Iya. Nah, seandainya Pak kemarin ngaji. Pas hari ini nggak ngaji, orang tahu deh. Seandainya. Kenapa? Karena aja wa yumit wa ilaihi turja'un. Wa dia Allah itu yang benar janjinya itu, yang enggak menerima tebusan siapapun itu adalah dia Allah yang yuhyi wa yuhidup. Karena yuhyi menghidupkan, wa yumit dan mematikan. Iya, kita dulu mati, dulu. Halo? Mati? Iya, enggak ada kita kok. Sekarang hidup, nanti berikutnya hidup lagi. Iya. Dia Allah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Hal yang sama. Antara menghidupkan matikan sama. Dari yang berat ini berat tidak sama. Mau menghidupkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun. Hidup, mati ya. Wa yuhyi wa yumit. Zat yang seperti itu Bapak Ibu, wa ilahi turja'un. Kepadanya lah Allah turja'un, semua dikembalikan. Nanti Ibu Bapak kita akan kembali. Orang tua kita sudah betul. Kita akan kembali. Anak kita akan, semuanya akan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas Bapak Ibu? Allahu a'lam shawab. Demikian kajian kita. Kesimpulan yang pertama Bapak Ibu mengingatkan, wahai orang-orang zalim, bertaubatlah. Wahai orang-orang musyrik, bertaubatlah. Kenapa? Syirik dosanya besar, sehingga seandainya pun ditebus oleh siapapun dengan apapun tidak akan diterima oleh Allah. Ya, sia-sia. Karenanya tebuslah sekarang hari ini. Dengan apa tadi Bapak Ibu? Dengan sajwel korma. Dengan apa lagi Bapak Ibu? Tetesan air mata. Dengan apa lagi Bapak Ibu? Dengan debu yang menempel di tubuh kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti enggak ada gunanya. Kenapa enggak ada gunanya? Karena semuanya milik Allah. Ala lillahi ma fis samawati wal ard. Ya, yang terakhir, dia Allah yang menghidupkan, yang maha mematikan, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kembali dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Ibu silakan.